semua. Terima kasih. Itu dia akan melanjutkan menyanyi dengan satu lagu. Itulah barusan narasi yang telah dibawakan oleh salah satu pekerja yang kena PHK juga di Hotel Wis Seminyak, Bapak Desmond Larosa. Nah, selanjutnya saya kembali coba narasikan teman-teman kerabat semua. Jadi statement-statement yang telah dibawakan oleh Desmond Larosa dengan sangat tegas, lugas, simple. Hal-hal tersebut banyak terjadi di strategi-strategi sengaja diciptakan oleh oknum-oknum, sekali lagi oknum-oknum manajemen pengusaha yang nakal di banyak cara untuk memecah belah persatuan solidaritas dari para pekerja. Banyak hal intimidasi yang dilakukan baik secara langsung ataupun dengan menyebarkan statement-statement, sehingga akhirnya ketika para pekerja atau buruh yang bekerja di perhotelan akan menjadi mentalnya terusik, boleh dikatakan ketakutan. Inilah tugas daripada Federasi Serikat Pekerja Regional Bali, khususnya dari Bali ini, untuk melakukan perlawanan, artinya memberikan edukasi, pemahaman yang benar kepada para pekerja atau buruh yang ingin mendirikan serikat pekerja di tempat kerjanya. Sekali lagi saya nyatakan itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, dijamin oleh undang-undang negara, aturan perundang-undang tenaga kerjaan, dan juga Undang Dasar 45. Untuk hal-hal seperti yang terjadi sebelum adanya serikat pekerja di tempat kerja, lalu saja para manajemen, oknum ataupun pengusaha mengikuti aturan yang ada sesuai dengan yang berlaku, tentunya tidak diperlukan serikat pekerja, karena apa yang mesti harus diawasi ataupun diperhatikan, karena aturan-aturan tersebut telah dijalankan atau diberlakukan oleh pihak manajemen. Akan tetapi secara realita banyak sekali kalau kita cermati, awalnya adanya serikat pekerja mesti dia tumbuh karena ada suatu persoalan atau masalah yang tidak mampu dibawakan atau diperjuangkan oleh individual masing-masing pekerja atau buruh. Kenapa demikian? Sahabat apapun dari pihak individual pekerja ataupun buruh, dia hanya bisa mewakili atau memperlakukan ilmu atau SDM yang dia punya adalah untuk diri sendiri. Namun ketika dia bergabung pada suatu serikat pekerja, karena serikat pekerja merupakan solidaritas secara kolektif dan dia dibentuk oleh pekerja menjadi anggota dan juga menjadi pengurus serikat pekerja, dan diatur sesuai dengan tatanan serikat pekerja. Dengan demikian pada akhirnya secara legal bahwa saja serikat pekerja itu adalah sah, dapat dan bisa mewakili para pekerja yang masuk menjadi anggota serikat pekerja tersebut. Jadi bargaining, negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan daripada pengurus serikat pekerja di tempat tersebut dapat mewakili baik dalam hal negosiasi mengenai kesejahteraan, termasuk juga dalam menangani permasalahan yang ada di internal ataupun eksternal yang terkait dengan federasi ataupun solidaritasnya. Perlukanlah serikat pekerja, bahwa sangatlah diperlukan kehadiran serikat pekerja, dan kehadiran serikat pekerja di tempat kerjanya tentu hal tersebut diperlukan oleh para pekerja. Dan dengan demikian ketika para pekerja ingin dan akan membentuk serikat pekerja di tempat kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang tenaga kerjaan yang berlaku, itu adalah sah. Namun dimana saya tegaskan sekali lagi, aturan tersebut telah tercatat dan diberikan nomor oleh Dinas Tenaga Kerja setelah diserahkan kepada pihak manajemen ataupun pengusaha, itu ditolak. Nah, hal ini sangat aneh. Pak Dewa Ragih menyatakan baru kali ini
ada oknum HRD manajemen pengusaha yang melakukan penolakan terhadap berdirinya serikat pekerja. Nah, kalau hal tersebut kita diamkan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri mendiamkan hal ini, tidak dicarikan solusinya, atau kita perjuangkan sampai ditegakkannya aturan tersebut oleh instansi-instansi yang terkait, apakah itu Dinas Tenaga Kerja, Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja Gianyar. Nah, kalau tidak dilakukan perjuangan tersebut, ya tentu ini akan menjadi bumerang ke depan. Nah, siapapun pekerja akan ketakutan ketika hal yang sudah sah dan legal dilakukan aturan, tetap saja ada penolakan atau pelanggaran oleh oknum-oknum yang nakal dari pihak manajemen atau pengusaha. Tidak ada yang melawan. Apa yang mampu ataupun bisa diperbuat oleh pekerja-pekerja selanjutnya. Dan kami sangat sadar, kita sangat sadar sebagai Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali dan secara nasional, bahwasanya ketika para oknum manajemen dan juga pengusaha baik memberlakukan aturan dan terutama adalah memperlakukan pekerja atau buruhnya sesuai dengan aturan undang-undang, itu tentu kita junjung tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah semua manajemen ataupun pengusaha bisa dan memperlakukan pekerjaan seperti itu? Nah, inilah tugas Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali di Bali, dan secara nasional FSPM nasional akan melakukan jadi bantuan-bantuan, ikut bersolidaritas bersama-sama memperjuangkan teman-teman yang mengalami intimidasi dan juga hal-hal statement-statement yang telah disampaikan oleh pentol-pentolan SPM sebelumnya. Untuk kali itu, untuk hal tersebut di atas, maka saya berpikir teman-teman semeton kita yang telah bekerja ataupun calon pekerja kedepannya khususnya di pariwisata, marilah kita membuka diri, membuka wawasan, saling share, saling melakukan solidaritas agar generasi kita ke depan, terutama anak cucu kita, tidak diberlakukan seperti hal tersebut. Ketika berjuang sesuai dengan aturan dan dengan etika sopan santun serta tata cara aksi, tata cara kita melakukan protes sesuai dengan undang-undang, hal tersebut dibenarkan oleh aturan tersebut. Maka dari itu, semoga video sangat singkat dan narasi yang sangat simpel, juga pengambilan gambar, tentunya semua isian daripada video ini saya bertujuan adalah memberikan edukasi, memberikan motivasi, semangat kepada teman-teman pekerja agar tetap lebih berhati-hati ketika menghadapi oknum-oknum manajemen yang nakal. Dan kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri sangat sadar, sesadar-sadarnya bahwa situasi dan kondisi pandemi belum sepenuhnya normal atau sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, kenapa aksi ataupun kegiatan demo ini kita lakukan di situasi seperti ini? Ya karena kita mengantisipasi tidak semua oknum manajemen ataupun pengusaha menggunakan situasi pandemi ini sebagai rasa prihatin. Karena tapi ada saja oknum-oknum manajemen yang nakal mempergunakan situasi pandemi COVID-19 ini sebagai suatu hal yang perlu diadakan tindakan terhadap pekerjaannya dengan cara hal-hal seperti disampaikan tadi. Ada yang menyatakan hotel ditutup, padahal sebenarnya itu adalah renovasi. Ketika suasana pandemi dipakai alasan renovasi, akhirnya karyawan di PHK, karyawan diberhentikan. Namun secara logika tentu ketika hotel tersebut akan beroperasional atau selesai mengadakan pekerjaan renovasi, karena masih usaha tersebut akan dijalankan, tentu memerlukan pekerja. Nah, sangatlah naif sekali ketika pekerja-pekerja tersebutlah bekerja puluhan tahun diberhentikan dengan alasan suasana pandemi,
karena tapi di satu saat akan merekrut kembali atau mencari pekerja-pekerja yang baru. Nah, hal-hal seperti ini adalah sangat tidak dibenarkan tanpa melalui suatu kesepakatan perundingan dengan para serikat atau pengurus yang ada serikat di tempat kerjanya. Dan juga yang paling penting, pernyataan statement yang disampaikan awal oleh Bapak Dewarai sebagai Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Guna Bali, pemotongan upah di saat pandemi seperti ini artinya bukan tidak mungkin terjadi. Kita sangat sadar penghasilan daripada pengusaha manajemen dengan COVID ini berlangsung cukup lumayan lama. Jika kalau seandainya melakukan hal tersebut karena ada serikat pekerja, tentu harus melalui suatu sepakat. Nah teman-teman, sekarang ini dapat pada layar saya ambil gambar situasinya sudah selesai aksi demo. Saya berada di belakang mobil komando. Ya, kebetulan juga ada teman yang mengambil gambar video saya. Ini kita akan kembali ke tempat titik kumpul di awal, yaitu di Pura Alas Arum di daerah Ubud ini. Jadi cukup yang melelahkan juga untuk jalan kaki sekitar 1,5 kilometer. Ya, untungnya saya ambil gambar juga karena suasana yang sangat menarik dari keberangkatan demo dan juga kedatangan demo melintasi areal kiri kanan persawahan. Nah, sekarang sudah kembali ke titik awal di tempat berkumpulnya sebelum melakukan aksi atau demo. Kita lihat beberapa parkir teman-teman dan juga wantilan Pura Alas Arum. Saya juga sangat senang dan benar-benar menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga dapat bertemu dengan para pemuka, pemangku, dan juga beliau kebetulan adalah sosok yang disegani di daerah Pelihatan ini. Jadi cukup Pelihatan. Beliau juga adalah pemangku dan pemuka desa saat ini. Ini beberapa foto saya masukkan untuk menjadikan suatu dokumen kenangan bahwasanya 31 Desember 2021 ini baru pertama kali saya mendengar juga dari masyarakat dan beberapa pekerja setelah kita ajak diskusi, baru pertama kali ini ada aksi atau demo di hotel di daerah Ubud. Nah, harapannya tentu setelah demo ini berlangsung, masyarakat Semeton yang ada di sekitaran Ubud dan juga di daerah Bali mendapatkan informasi-informasi yang benar. Kenapa kita melakukan aksi, kenapa mesti harus aksi, demo, dan lain sebagainya. Karena penjelasan-penjelasan yang saya narasikan, termasuk juga teman-teman sampaikan di awal video ini. Sekali lagi, semoga hal ini akan menjadi suatu acuan yang positif, gambaran semangat baru dalam perjuangan-perjuangan buruh ke depannya. Kita tentu sangat berharap bersama-sama, baik dari masyarakat, dari instansi pemerintahan, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali, karena Bali betul-betul menjadikan akses wisata yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.